Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah mendapatkan metode pengendali waktu dan pencerahan tentang keabadian Kaisar, Xiaoyan akhirnya mendapatkan arah tujuannya menjadi abadi. Detak jantung Xiaoyan semakin cepat. Dengan penggabungan kekuatan abadi ini, seluruh jantung berubah menjadi emas. Pada saat yang sama, kekuatan abadi di sekitarnya melonjak dari kehampaan dan mengalir ke dalam jantung Xiaoyan. Xiaoyan masih duduk bersila. Saat ini rasa keagungan terpancar dari tubuhnya dan momentumnya berubah drastis. Sepertinya satu pandangan di mata itu bisa melihat akhir zaman. Pada saat yang sama, Xiaoyan merasakan energi dunia yang awalnya ilusi baginya. Meskipun permaisuri telah membicarakannya dan banyak mendengarnya, dia tidak pernah merasakan keberadaan energi dunia. Pada saat menerobos keabadian Kaisar, Xiaoyan akhirnya merasakan keberadaan energi dunia, dan keberadaan ini tidak dalam substansi seperti kekuatan keabadian dan energi sumber yang dapat ditampilkan dengan jelas. Sebaliknya, energi dunia terintegrasi ke dalam kehendak Xiaoyan, dan jiwa dapat dengan jelas merasakan keberadaan energi dunia. Keabadian Kaisar yang selalu membuat penasaran Xiaoyan juga mengungkap tabir aslinya saat ini. Meskipun Xiaoyan memiliki avatar abadi, namun Xiaoyan tidak dapat memahami keabadian. Avatar abadi ada di tangan Xiaoyan, dan itu lebih merupakan boneka untuk membantunya bertarung. Sebelum dia benar-benar memahami kehendak keabadian, avatar abadi tidak akan dapat mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Sebagian besar pertempuran dilakukan dengan kekuatan yang abadi, dan penggunaan kekuatan abadi sebelumnya mungkin bukan kekuatan abadi yang sebenarnya. Kekuatan keabadian berbeda dengan energi sumber. Kekuatan semacam ini mengandung aturan langit dan bumi, jadi sangat kuat. Gumam Xiaoyan pelan. Pada saat ini, Xiaoyan merasakan kekuatan keabadian di dalam jantungnya. Benar yang dikatakan permaisuri. Ternyata terobosan abadi membutuhkan energi dunia. Xiaoyan berpikir dalam hatinya, energi sumber dapat diperoleh dengan memperjuangkannya atau dengan memenangkan kekayaan langit dan bumi. Sedangkan energi dunia ini adalah ilusi dan dia tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya. Mengenai masalah kultivasi, Xiaoyan harus meminta nasihat permaisuri. Namun Xiaoyan tidak terburu-buru dan melihat ke pasukan istana Dewa Pemburu terlebih dahulu, dan tubuh Xiaoyan tidak bergerak, tetapi mata avatar Juci di sampingnya tampak megah. Melihat Juci yang tampaknya tidak dalam kondisi serius, semua orang di istana Dewa Pemburu mendapatkan kembali vitalitas mereka dalam sekejap. Dan mereka semua memandang Juci yang tergantung di kehampaan memancarkan aura heroik dengan mata berbeda. Di mana Yuan Wei? Xiaoyan tidak berbicara omong kosong. Permusuhan adalah permusuhan, sebab dan akibat harus berakhir. Di antara kerumunan pasukan istana Dewa Pemburu, sosok Yuan Wei terbang keluar dan datang ke Juci, menggenggam kedua tangannya. Menghadapi rasa hormat Yuan Wei, mata Xiaoyan acuh tak acuh karena Yuan Wei belum tahu bahwa dia bukan lagi Juci, melainkan avatar dari Xiaoyan. Ada apa Tuan Istana? Orang ini sudah berada di ujung kekuatannya. Kita bisa mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Yuan Wei berkata dengan niat membunuh di matanya dan menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Ekspresi Xiaoyan acuh tak acuh, tapi dia tidak keberatan dengan niat membunuh Yuan Wei terhadapnya. Bagaimanapun, dia dan Juci sejak awal berlawanan. Yuan Wei setia kepada Juci dan tidak ada yang salah dengannya. Tapi dia telah membunuh Wuzhan dan menghancurkan superstar batang surgawi. Xiaoyan berjanji pada Wuzhan dan dia harus membalas dendam ini. Aku bukan tuan istanamu.
kata Xiaoyan dengan acuh tak acuh. Yuan Wei mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan dengan aneh ketika dia mendengar kata-kata itu. Di depannya adalah wajah Juci, tidak ada yang berubah. Meskipun penampilannya mirip dan tinggi, ada perbedaan dalam pakaian dan gaya rambut. Yuan Wei telah mengikuti Juci selama bertahun-tahun, tetapi dia sangat yakin bahwa dia tidak akan mengakui kesalahannya meskipun keduanya mirip. Tuan istana bercanda. Yuan Wei bingung, tetapi tidak berani mengatakan lebih banyak. Apakah kamu masih ingat superstar batang surgawi? Xiaoyan bertanya. Superstar batang surgawi? Superstar batang surgawi apa? Yuan Wei mengerutkan kening, menunjukkan tatapan serius seolah-olah dia tidak ingat. Bintang yang dihancurkan olehmu. Xiaoyan terus mengingatkan. Yuan Wei menggaruk kepalanya dengan senyum masam. Aku tidak tahu bintang mana yang dikatakan oleh Tuan Istana, dan aku tidak pernah memperhatikan apa nama beberapa bintang ketika mereka dihancurkan. Ku harap Tuan Istana memaafkanku. Yuan Wei cukup menghormati Juci, dan loyalitas pasukan Istana Dewa Pemburu kepada Juci sangat mengesankan. Xiaoyan sedikit terkejut, sepertinya orang-orang kuat ini tidak berniat membangkang. Terlihat dari sini bahwa Juci memang memiliki standar yang sangat tinggi dalam hal hati manusia. Kamu tidak ingat? Kata Xiaoyan. Yuan Wei menghela nafas lega dan segera Xiaoyan berkata lagi. Karena kamu tidak ingat, mari gunakan hidupmu untuk menebus dosa. Yuan Wei hanya menenangkannya. Hatinya segera menegang, menatap Xiaoyan dengan heran. Dia tentu saja bingung karena Juci tidak pernah terlalu peduli dengan urusan mereka sebelumnya. Selama dia menyelesaikan perintah Juci, dia tidak akan peduli tentang mereka menghancurkan bintang-bintang, dan itu hanya hal kecil yang tidak penting. Tuan Istana, mengapa begitu? Meskipun bintang-bintang yang kuhancurkan tidak diizinkan oleh Tuan Istana, mereka semua tidak memenuhi perintah Tuan Istana. Dan untuk menjaga otoritas Istana Dewa Pemburu, apa masalahnya dengan 1 atau 2 bintang? Yuan Wei bertanya, melihat Juci dengan bingung. Matanya sangat suram dan dia merasa bahwa Tuan Istana di depannya memiliki perubahan besar dalam temperamen. Saat berikutnya, sosok Yuan Wei tiba-tiba mundur, menatap Xiaoyan dengan ngeri. Tidak, kamu memang bukan Tuan Istana. Xiaoyan tersenyum, dia sudah menjawab pertanyaan ini sejak awal. Terlihat sosok Yuan Wei mundur, dan ketika dia menembak mundur hingga 100 kaki, darahnya tiba-tiba melonjak dan tubuhnya membengkak dengan cepat, seolah-olah dia akan meledak. Tentu saja bukan karena dia ingin meledakkan dirinya sendiri, tetapi darah jiwanya ada di formasi awan tipis mengubah susunan langit. Setiap orang yang bergabung dengan Istana Dewa Pemburu harus mengorbankan darah jiwa mereka untuk formasi ini, dan darah jiwa Yuan Wei juga ada di dalamnya. Meskipun Xiaoyan tidak memiliki ingatan tentang Juci, setelah mendapatkan tubuh Juci, dia menemukan hubungannya dengan formasi awan tipis mengubah susunan langit dan juga merasakan darah jiwa Yuan Wei. Jadi saat ini, Xiaoyan hanya perlu menggerakkan pikirannya dan dia bisa menggunakan kekuatan darah jiwa ini untuk membunuh Yuan Wei. Sampai saat ini, Yuan Wei akhirnya percaya bahwa Tuan Istana di depannya benar-benar tidak ada lagi dan menatap Xiaoyan yang sedang duduk bersila. Kamu menangkap Tuan Istana? Sial! Pasukan Istana Dewa Pemburu! Tuan Istana telah mati dan tubuhnya diambil oleh orang ini. Ayo bersatu dan bunuh dia! Teriak Yuan Wei, dan segera dia dengan paksa menekan energi dan darah yang berjatuhan dan kemudian bergegas menuju Xiaoyan yang sedang duduk bersila tanpa menoleh ke belakang. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikan ledakan diri, dia akan bergegas ke Xiaoyan sendiri, dan bahkan jika dia mati, dia akan mencurahkan kekuatan terakhirnya pada Xiaoyan. Jika bukan karena kekhawatiran Tuan Istana, kamu telah dibunuh olehku sejak lama. Kamu seharusnya sudah mati. Mata Yuan Wei penuh dengan keengganan. Masih ada jarak ratusan kaki antara dia dengan Xiaoyan, dan jarak seperti itu tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan sama sekali.
Dan pada saat berikutnya, Xiaoyan menatapnya dengan acuh tak acuh dan tubuh Yuan Wei mengembang lalu langsung meledak. Adapun pasukan istana Dewa Pemburu lainnya sangat terkejut dengan pemandangan ini dan tidak berani bergerak sama sekali. Setelah menyelesaikan balas dendam hujan, Xiaoyan menuju ke tanduk naga tempat Permaisuri berada. Permaisuri menatap Xiaoyan dengan senyum lembut dan berkata, "Bisakah kamu membentuk kembali tubuh baru untukku?" Berbicara secara logis, selama jiwa tetap hidup, bahkan jika kekuatanmu turun, kamu seharusnya masih dapat membentuk kembali tubuhmu. Xiaoyan bertanya dengan sungguh-sungguh dan tidak menjawab pertanyaan Permaisuri karena dia lebih peduli tentang hal itu. Permaisuri menutupi mulutnya dan tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya menatap Xiaoyan yang serius. Matanya juga berkabut dengan senyuman. "Aku telah hilang untuk waktu yang sangat lama. Ini hanyalah jiwa yang tersisa, atau bahkan sisa kesadaran. Jiwa telah lama menghilang, tetapi aku benar-benar bahagia dalam ratusan tahun ini. Aku telah memenuhi harapanku di dunia ini. Terima kasih, kamu telah mencintaiku." Permaisuri tersenyum, tetapi dua garis mata di sudut matanya sudah melewati wajahnya yang cantik. Jika jiwa belum bereinkarnasi, pasti ada jalan. Xiaoyan menatap Permaisuri, dia masih tampak tidak mau. Permaisuri menggelengkan kepalanya dengan ringan, mengulurkan telapak tangannya yang ramping untuk membelai pipi Xiaoyan dan mendarat di jantungnya yang berdetak kencang, merasakan detak jantung Xiaoyan yang sebenarnya. Hehe, anak laki-laki yang sedang jatuh cinta, benar-benar imut. Permaisuri menempelkan kepalanya ke dada Xiaoyan, sudut mulutnya terangkat, dia sangat menyukai perasaan ini. Xiaoyan akhirnya menghela nafas panjang dan tubuhnya yang tegang menjadi rileks. Xiaoyan mengerti bahwa ini adalah pilihan Permaisuri dan dia sudah menyerah sejak lama. Berapa lama bisa seperti ini? Telapak tangan Xiaoyan mendarat di kepala yang ada di dadanya. Dia mengelusnya dengan ringan dan berbisik pelan dengan kepala tertunduk. "Ini sudah batasnya. Tapi pada akhirnya aku seharusnya bisa memberimu banyak keuntungan." Permaisuri berkata. Xiaoyan berhenti berbicara dan memeluk Permaisuri dengan erat. "Ratusan tahun ini seperti mimpi. Terima kasih." Xiaoyan bisa merasakan ledakan emosi Permaisuri di pelukannya dan dadanya sudah basah oleh air mata. "Maafkan aku," Permaisuri berkata dengan lembut kepada Xiaoyan. Kata-kata maafnya mengandung terlalu banyak kasih sayang untuk Xiaoyan, dan Permaisuri tidak menyangka bahwa dia dan Xiaoyan tampaknya diam-diam memang sedang jatuh cinta. Meskipun baru beberapa ratus tahun, Permaisuri telah menanamkan sosoknya dalam ingatan Xiaoyan. Perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan, dan yang lebih menyakitkan dari ini adalah mengetahui bahwa perpisahan harus dilakukan. "Aku akan selalu mengingatmu, Chen Xianyuan." Xiaoyan bergumam dengan suara rendah, memegangi sosok lembut di lengannya erat-erat. "Aku akan pergi. Taisu akan menginvasi Sensi. Situasinya tidak diketahui sekarang, jadi kita tidak bisa menunda lebih lama lagi." Kepala Permaisuri mengangguk ringan di depan dada Xiaoyan, dan keduanya berpelukan untuk perpisahan. Saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal juga, dan setiap cerita akan berakhir cepat atau lambat. Sisa Taisu yang melarikan diri telah ditangkap, tetapi sayangnya mereka semua pada akhirnya bunuh diri. Sungguh luar biasa, mereka bunuh diri pada saat yang sama. Tidak ada informasi berguna yang diperoleh dari mereka, kata Permaisuri dengan menyesal. Dengan menghancurkan kelompok Taisu ini, Suanyin mungkin akan menderita balas dendam Taisu, kata Xiaoyan dengan sedikit cemberut, tetapi Permaisuri tersenyum dengan tenang saat mendengar ini. Selama Sensi bisa menang, Suanyin akan memiliki secercah kehidupan. Apakah alam Suanyin saat ini masih takut akan balas dendam Taisu? Karena Permaisuri memilih untuk mengepung Taisu di sini, dia sudah memikirkan semua kemungkinan buruk. Karena itu,
Jika Taisu benar-benar ingin membalas dendam di alam Suanyin, aku khawatir Suanyin tidak akan bisa bertahan sampai Sensi menang, kata Xiaoyan dengan senyum pahit. Dalam hal ini, kamu dan Yang Mulia Suzang sangat mirip. Apapun situasinya, kamu masih peduli dengan dunia, tetapi semuanya memiliki takdirnya sendiri. Kamu tidak perlu terlalu memaksakan akhir dari Suanyin. Kembalilah ke Sensi sesegera mungkin. Pertempuran pasti akan lebih sengit. Kamu harus lebih berhati-hati. Kata-kata perhatian permaisuri saat ini seperti istri muda, penuh keengganan dan perhatian pada suaminya yang akan melakukan ekspedisi. Aku akan mengambil setengah dari sumber daya di alam Suanyin untuk sedikit membantu Sensi. Tidak ada subdunia yang dapat bertahan setelah kekalahan Sensi. Jadi keberadaan sumber daya ini tidak ada artinya. Jika Sensi menang, kamu harus ingat untuk mengembalikan sumber daya pada saat itu. Permaisuri berkata dengan lembut, mengambil setengah dari sumber daya Suanyin berarti kekuatan seluruh dunia akan turun satu level. Ada kemungkinan keabadian tidak akan terlahir kembali, kekuatan Dewa Petarung juga akan turun tajam, dan origin Ki akan lebih sulit didapat. Setelah sumber daya langka, banyak orang kuat akan bersaing, belum lagi penurunan tiba-tiba di jumlah orang kuat yang menyebabkan populasi seluruh dunia dan bintang akan sangat terpengaruhi. Tetapi untuk situasi saat ini, sumber daya Suanyin masih sangat besar dan masih bisa sangat membantu dalam perang dunia ini. Mengambil setengah dari sumber daya Suanyin dapat jatuh ke musim dingin sumber daya. Selama tidak diserang dalam waktu singkat, Suanyin tidak akan dihancurkan. Kamu tidak perlu khawatir. Kehilangan setengah dari sumber daya bukanlah hal yang baik untuk Suanyin. Tanpa sumber daya yang cukup, arti penyerangan akan hilang. Permaisuri berkata lagi. Xiaoyan diam dan dia tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Sekarang kedalamannya masih belum sebanding dengan permaisuri, jadi lebih baik mengikuti pengaturan permaisuri saat ini. Oke, aku akan mendengarkan Yuan Xiaoyan mengangguk. Permaisuri mengangguk dan segera mengangkat telapak tangannya yang ramping dan bola kristal berwarna-warni muncul di telapak tangannya. Jelas, permaisuri sudah menyiapkannya. Melihat bola kristal berwarna-warni itu, energi yang terkandung di dalamnya telah melebihi kognisi dan perasaan Xiaoyan. Untuk menggunakan kekuatan di dalamnya, kamu harus membawanya kembali ke Sensi, dan kemudian kamu dapat menemukan Shenwu untuk melindunginya. Ini mewakili semua makhluk di seluruh Suanyin. Xiaoyan menerima bola warna-warni itu dan sudut matanya tertuju pada Dewa Taisu. Tampaknya setelah kehilangan pengontrol, para Dewa Taisu ini tidak memiliki tujuan dan mereka semua memasuki keheningan, mengambang di kehampaan tanpa gerakan apapun. Xiaoyan juga sedikit mengeringit saat melihat ini. Koleksi 4 Dewa Taisu di ruang Lingsu sudah menjadi batasnya. Sumber daya yang terkandung di dalamnya tidak boleh diremehkan. Tidak semua sumber daya yang terkandung dalam Dewa Taisu ini berasal dari alam Suanyin. Beberapa di antaranya bukan milik Suanyin, dan itu seharusnya diambil dari dunia lain. Permaisuri berkata, jelas tidak mudah untuk mengambilnya. Jadi permaisuri bertanya pada Xiaoyan bagaimana merencanakannya. Tepat ketika Xiaoyan masih berpikir tentang bagaimana menghilangkan Dewa Taisu yang sia-sia ini, bola kristal di tangannya tiba-tiba menghilang dan Xiaoyan sendiri tidak memasukkannya ke dalam cincin. Dan segera muncul suara Janlao di benak Xiaoyan. Lantai 13 dari pagoda emas dapat menampung sumber daya yang tak terbatas. Bola kristal yang menghilang tiba-tiba muncul di lantai 13 dan di dalam lantai 13 ada lautan abu-abu yang mengelilingi seluruh dunia. Hanya ada platform di tengah dan samudra kelabu ada di sekeliling. Terlihat bahwa bola kristal benar-benar menyatu ke laut. Ada lautan yang bersinar dengan cahaya warna-warni dan salah satunya bersinar terang. Itu hanyalah puncak gunung es di lautan luas semua roh ini. Betapa besar sumber daya yang dapat ditampung di laut lantai 13 pagoda emas. Sepertinya jiwa pagoda emas akan selalu muncul saat Xiaoyan membutuhkan sesuatu. Kemampuan setiap level akan disesuaikan dengan kekuatan Xiaoyan saat ini.
Semuanya tampaknya berjalan baik-baik saja. Sayang sekali menyanyiakan sumber daya yang begitu agung. Tetapi segera Xiaoyan mengerutkan keningnya dan melihat 4 dewa Taisu yang telah dikumpulkan olehnya di ruang Lingsu. Tidak ada cara untuk mengambil sumber daya. Permaisuri juga melihat ke atas. Kehampaan ini bahkan mungkin tidak dapat menahannya. Xiaoyan sedikit mengeringin. Pembatasan yang begitu kuat benar-benar merepotkan. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah mencari cara untuk mengambil sumber daya dari ratusan dewa Taisu ini. Itu seharusnya lebih dari cukup untuk melengkapi armor dewa palsu satu orang Xiaoyan. Faktanya, bahkan jika Xiaoyan ingin pergi sekarang, dia harus menunggu lebih lama lagi. Tampaknya ada niat membunuh yang berkedip di matanya. Benar saja, ada yang salah dengan orang ini, kata Xiaoyan tiba-tiba. Mata permaisuri menunjukkan kebingungan. Dia tidak tahu apa yang dikatakan Xiaoyan dan apa maksudnya. Tetaplah bersamaku untuk yang terakhir kalinya. Tidak peduli apa yang tampaknya tidak penting, gumam Xiaoyan. Kemudian mereka berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang ke dalam kehampaan. Pada saat ini di sudut lain alam Suanyin ada bintang seputih salju di sini. Danau dan lautan di sini semuanya telah berubah menjadi es yang padat dan tebal. Itu juga akan segera berubah karena lingkungan yang ekstrim di sini. Dia melihat sekeliling ke lingkungan yang aneh. Ada 2 tanda bintang yang berkedip di antara kedua alis sosok ini. Darah emas mengalir keluar dari darah merahnya dan kemudian berubah menjadi tangan besar dan menampar avatar dewa asli. Pada saat yang sama, angin dingin yang kencang menerpa dan setengah dari tangan emas besar itu roboh. Darah emas tampaknya berada di bawah ancaman yang tak tertahankan dan segera ditarik ke darah merah. Avatar dewa asli melihat warna merah yang menutupi darah emas. Mungkin ini adalah darah yang kuat. Jangan pergi. Kamu dan aku sama-sama dewa asli. Namaku Taihe. Kamu seharusnya mengenalku. Avatar dewa asli mundur ke langit. Angin dingin di sini lebih kencang. Darah emas sudah tidak berani mengejar sejauh ini. Avatar dewa asli memandangi darah emas yang mundur dengan mata yang rumit. Tidak heran jika darah di tubuh Taihe terkuras sebelumnya. Jadi dia pernah datang ke sini. Avatar dewa asli menyipitkan matanya sedikit dan melihat sekeliling. Lingkungan bintang ini sangat ekstrim dan tidak ada tumbuhan. Jadi jumlah badai banyak terbentuk dan terus menyapu. Dan darah dewa asli kebetulan takut dengan angin dingin. Jadi mungkin bukan kebetulan darah dewa asli ada di sini. Seseorang dengan sengaja menempatkan darah dewa asli di sini. Dan darah dewa asli tidak hanya melahirkan kebijaksanaan spiritual, tetapi juga berkembang ke tingkat yang begitu kuat. Apakah ada seseorang yang mengolah darah dewa asli? Gumam avatar dewa asli. Meskipun Taihe adalah dewa asli yang kuat, darahnya seharusnya tidak sekuat itu. Kekuatan darah ini saja sudah cukup untuk menghancurkanku. Darah itu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Jika itu benar-benar diolah oleh seseorang, maka seberapa kuat orang yang mengolah darah dewa asli ini? Mata avatar dewa asli tenggelam dan tiba-tiba dia seperti melihat sosok di sudut matanya dan avatar dewa asli segera berbalik. Kamu bilang itu kebetulan. Aku telah mencari dewa asli yang masih hidup dan aku tidak berharap menemukanmu. Kekuatan jiwa dari avatar dewa asli tidak cukup kuat, tetapi seharusnya bisa melihat dari jarak sedekat itu. Jadi kamu sengaja membawaku ke bintang ini. Avatar dewa asli menoleh dan melihat sosok yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Orang ini adalah Yu Xuan yang berpura-pura ketakutan di depan avatar dewa asli. Mampu tampil diam-diam sudah cukup untuk membuktikan bahwa orang ini tidak sederhana. Yu Xuan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, lalu mengangkat alisnya dan berkata, "Aku telah menyebutkan 2 bintang, dan kata-kata itu juga mengarahkanmu ke bintang Han Hai, dan kamu datang ke bintang Han Fan sendiri. Jadi kamu tidak bisa menyalahkanku," balas Yu Xuan. Ketika avatar dewa asli berbalik, telapak kakinya tiba-tiba melangkah keluar. Jaraknya sangat dekat sehingga dia muncul di depan Yu Xuan hampir seketika, dan tinjunya yang kuat menghantam Yu Xuan.
Jika itu sama seperti sebelumnya, Yusuan hanyalah dewa petarung bintang 2, tingkat kekuatan ini bahkan tidak bisa menandingi gaya kepalan tangan avatar dewa asli. Dengan suara teredam, tinju avatar dewa asli tiba-tiba membeku dan hembusan angin muncul di sekujur tubuhnya. Dan hembusan angin ini adalah kekuatan yang meniup avatar dewa asli. Avatar dewa asli tiba-tiba menyusut. Karena Yusuan berdiri dengan tangan di belakang, dia hanya mengangkat satu tangan untuk menangkap pukulannya. Matanya seperti anak kecil yang memukul telapak tangan orang dewasa. Seharusnya tidak. Kupikir kamu menyembunyikan kekuatanmu sebelumnya yang membuatku cemburu. Dewa asli yang bertahan sampai hari ini setidaknya adalah dewa asli bintang 6. Tidak peduli seberapa bodoh atau bodohnya mereka, itu bisa mencapai tingkat yang seharusnya. Yusuan tampak jijik. Di matanya avatar dewa asli benar-benar tak mampu melawannya sampai batasnya. Setelah kata-kata Yusuan jatuh, kelima jarinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan dia menahan tinju avatar dewa asli dengan telapak tangannya dan menghancurkannya langsung di bawah 5 jarinya. Wajah avatar dewa asli pucat dan dia menarik tubuhnya. Tulang-tulang tangan menembus daging dan darah, namun kepalan tangan yang hancur itu pulih dalam sekejap. Akhirnya, avatar dewa asli melihat kekuatan asli Yusuan. Kekuatan orang ini tidak hanya jauh di depan Xiaoyan, tetapi dia juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang dewa asli. Biar ku tebak, dewa asli ini juga seharusnya hanyalah avatar. Jadi dewa sejatimu seharusnya sedang dalam perjalanan. Mata Yusuan tenang, tapi dia memahami situasinya secara langsung. Kamu juga dewa asli. Avatar dewa asli menyipitkan matanya sedikit. Orang di depannya tidak ingin menyembunyikan kekuatannya, tetapi energi asalnya hanya pada tingkat dewa petarung bintang 2. Dan dia baru saja menerima pukulan avatar dewa asli dan masih bisa dirasakan ledakan singkat energi dan darah. Tinggalkan tubuh ini, aku tidak akan mempermalukanmu. Kamu harus tahu bahwa jika kamu datang ke sini, kamu pasti akan mati. Tidak peduli siapa kamu di alam Suanyin, tidak ada yang bisa menjadi musuhku kecuali permaisuri. Yusuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menatap avatar dewa asli dengan acuh tak acuh. Yusuan percaya diri yang menunjukkan bahwa dia memang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Xiaoyan telah bertemu Taihe sebelumnya, tetapi dia telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Untuk Xiaoyan, dia masih belum pernah melihat dewa asli yang sebenarnya. Dan orang di depannya, energi sumbernya hanya dewa petarung bintang 2. Tetapi ada kekuatan tersembunyi di tubuhnya. Sepertinya dia memiliki energi dan darah yang sangat menakutkan. Xiaoyan yang juga memiliki tubuh dewa asli pasti tidak akan salah mengartikan energi dan darah semacam ini. Orang ini adalah keluarga dewa asli dan dia adalah dewa asli yang sebenarnya. Justru karena inilah dia memiliki permusuhan yang kuat terhadap Xiaoyan, karena Xiaoyan mengambil tubuh dewa asli dan mengingat sifat bangga dari dewa asli, dia tidak akan pernah membiarkan darah mereka ternodai. Senior, maafkan aku. Tubuh fisik ini sangat penting bagiku. Sensi juga dalam situasi yang sulit. Dan aku berharap senior akan meminjamkan tubuh fisik ini untuk sementara waktu. Setelah Sensi menang, aku pasti akan mengembalikan tubuh dewa asli secara utuh. Avatar dewa asli mengepalkan tinjunya dan berkata, pria ini sangat kuat. Jadi Xiaoyan mengambil inisiatif untuk menyerah pada saat ini. Lagi pula, jika orang di depannya ingin mengambil kembali tubuhnya dengan cara paksa, dia mungkin bisa melakukannya dengan mudah. Jika dia tidak bisa mengambilnya kembali, Xiaoyan memikirkan darah emas dari dewa asli di bintang ini. Jika dia tidak bisa, sangat mungkin orang ini langsung menghancurkan tubuhnya, mengubahnya menjadi bagian dari darah emas. Kamu tidak layak, Yusuan menjawab dengan dingin, dan avatar dewa asli tersenyum kecut. Dia tidak tahu dari mana asal arogansi dewa asli. Meskipun penurunan dewa asli hampir setara dengan pemusnahan, dewa asli yang tersisa masih memiliki aura kebanggaan terhadap semua makhluk di dunia. Senior seharusnya tahu tentang Taihe. Dia mengajariku 82 pukulan para dewa.
Aku berjanji pada Senior Taihe bahwa jika aku berhasil, aku akan menemukan cara untuk melanjutkan darah dari dewa asli. Lanjut Xiaoyan melalui avatar dewa asli sambil mengapalkan tinjunya. Orang tua yang sudah lama mati itu, dia bahkan bisa percaya omong kosong seperti itu. Sungguh idiot. Begitu kata-kata itu jatuh, kekuatan penindas yang kuat menyelimuti avatar dewa asli, dan avatar dewa asli berlutut di kehampaan dalam sekejap. Tubuhnya membungkuk dan dia tidak dapat berdiri tegak di bawah penindasan. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.